Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kali ini, saya, Rahma, akan bicara tentang Behavioral Event Interview atau yang disingkat dengan BEI. Event Interview atau BEI, menurut Spencer, ini adalah teknik wawancara yang terstruktur dan bersifat menggali untuk dapat mengumpulkan bukti tentang yang seseorang pernah lakukan dikala menghadapi situasi kritis di dalam pekerjaan mereka. Nah, penekanannya adalah mengumpulkan bukti dan bersifat terstruktur tentang pekerjaan di dalam pekerjaan mereka. Nah, ini penekanan dari behavior event interview atau yang kita singkat menjadi BEI. BEI sendiri sering disebut sebagai competency based interview atau targeted selection. Isinya sebenarnya sama saja. Ini adalah sebuah teknik interview yang didasari pada pemikiran bahwa pengalaman masa lalu merupakan prediktor bagi perilaku masa yang akan datang. Kandidat diminta bercerita tentang keterampilan atau kompetensi yang dimiliki saat melakukan aktivitas atau pengalaman sebagai karyawan. Nah, ini pengalamannya dia masa lalu bagaimana? Itu yang akan kita gali, yang merupakan prediktor bagaimana dia nanti akan di masa datang. Prinsip-prinsip dari BEI sendiri itu adalah peristiwa di masa lalu adalah bukti yang paling baik apakah seseorang kandidat memiliki kompetensi. Bukti adanya kompetensi mempertinggi kemungkinan bahwa seseorang akan menunjukkan kompetensinya di tempat kerja. Makin kritis sebuah kompetensi untuk menjadi outstanding performer di perusahaan, maka makin penting pula bahwa si kandidat memberikan bukti tentang telah digunakannya kompetensi tersebut di dalam pekerjaannya atau situasi tertentu. Jadi ini 3 dari prinsip BEI. Mengapa menggunakan BEI? Karena perilaku masa lalu merupakan prediktor terbaik bagi perilaku masa depan. Dan kita fokus pada indikator atribusi dan karakter pribadi. Kemudian juga dengan BEI mampu melihat pola pikir kandidat berdasarkan proses berpikir dan pemecahan masalahnya. Ini tetap kaitannya dengan perilaku masa lalunya ya. Dan ini juga meminimalisir terjadinya jawaban yang sudah direkayasa. Jadi karena dia bercerita masa lalunya, sehingga kemungkinan dia akan merekayasa jawaban yang sekarang itu kecil sekali. Ini alasan kenapa menggunakan BEI. Mengapa BEI? Perlu diingat bahwa BEI itu adalah fokus pada pengalaman, fokus pada perilaku, dan fokus pada potensi dalam pencapaian kesuksesan. Berdasarkan fakta, BEI 55% hasilnya mampu memprediksi perilaku kerja atau yang disebut dengan on-the-job behavior pada masa mendatang. Sementara itu, wawancara tradisional hanya memiliki nilai prediksi 10%. Ini menurut Catherine Hansen. BEI banyak digunakan dalam pemetaan kemampuan, terutama dalam melihat kemampuan manajerial. Dasar penggunaan BEI ini lebih pada melihat kompetensi dari seseorang. Nah, kita bicara dulu kompetensi itu apa, karena dari tadi kompetensi itu apa ya. Nah, kompetensi itu adalah karakteristik dasar yang memampukan seseorang untuk berprestasi kerja lebih baik dalam berbagai situasi, lebih selalu dengan hasil yang lebih baik. Meliputi keterampilan skill, pengetahuan atau knowledge, perilaku atau attitude yang akan memotivasi kepribadian dan daya pribadi yang akan dibawa di dalam pekerjaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya kompetensi itu adalah perpaduan antara knowledge, attitude, dan skill. Nah, perpaduannya ini yang disebut kompetensi. Sehingga seseorang yang memiliki kompetensi, dia harus punya pengetahuan yang mumpuni, punya keterampilan yang mumpuni, dan
perilaku atau sikap yang mendukung dari pengetahuan dan keterampilan ini. Ada 3 macam kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi inti, kompetensi leadership, dan kompetensi technical. Nah, untuk kompetensi leadership dan technical ini memang khusus. Maksudnya adalah kompetensi leadership ini lebih diperuntukkan untuk jajaran manajerial. Sementara untuk technical ini yang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya akuntansi, accounting ya, dia harus punya kompetensi technical apa. Kemudian mungkin dia yang bekerja di sebagai tukang las, welder, dia harus punya itu kompetensi technicalnya adalah sebagai welder. Nah, sementara kompetensi inti ini adalah kompetensi pada perusahaan-perusahaan tertentu yang setiap karyawannya harus memiliki kompetensi inti. Nah, untuk pembicaraan di dalam topik kali ini saya penekanannya lebih pada kompetensi inti. Contohnya, ini contoh kompetensi inti. Misalnya ini kompetensi dorongan kemampuan atau striving for excellence dan integritas. Nah, untuk sebuah kompetensi pasti akan selalu didefinisikan. Karena setiap perusahaan itu bisa memiliki definisi dari setiap kompetensinya berbeda. Dalam hal ini misalnya dorongan kesempurnaan. Definisinya apa? Kemampuan untuk senantiasa memberikan hasil kinerja terbaik dengan penuh semangat dan antusias sehingga mencapai kualitas hasil kerja yang melebihi standar yang ditetapkan meskipun memerlukan usaha tambahan. Ini untuk definisi kompetensi dorongan kemampuan dari suatu perusahaan. Nah, ini juga definisi dari kompetensi integritas, yaitu kemampuan memahami, berhati-hati, dan taat pada aturan sehingga dapat membangun kepercayaan untuk bersikap jujur dan bertindak selaras dengan nilai-nilai, aturan, dan norma yang berlaku. Nah, biasanya kalau di dalam suatu perusahaan menerapkan sistem kompetensi, itu ada yang disebut dengan kamus kompetensi. Ini salah satunya yang disebut adalah kamus kompetensi, definisi kompetensi, dan ada levelingnya. Ini yang disebut dengan kamus kompetensi. Artinya apa? Kita contohkan dorongan kesempurnaan, definisinya seperti ini. Kemudian level 1 itu adalah standar minimal yang harus dicapai oleh seseorang. Biasanya dia di level staff itu atau level kandidat atau karyawan yang baru masuk di perusahaan, dia harus mencapai level 1. Kemudian ketika dia mengalami promosi ataupun misalnya dia sudah 2 tahun bekerja di sana, dia harus mencapai level 2. Jadi seperti ini level 1 sampai 5 itu sudah didefinisikan dia harus bisa apa. Misalnya level 1, dia mampu menjalankan pekerjaan sesuai standar, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan arahan supervisor. Nah, ini level 1. Sampai definisinya pada level 5, ini biasanya sudah pada posisi yang lebih tinggi. Misalnya manajer tingkat atas ya. Dorongan kesempurnaannya definisinya adalah dia menciptakan cara kerja baru yang lebih efisien dan efektif demi meningkatkan kualitas hasil kerja dan berupaya untuk terus menciptakan hasil kerja yang inovatif. Nah, ini ketika dia level kompetensinya sudah di 5, berarti dia sudah mencapai level kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, apakah seorang karyawan itu bisa sampai ke level 5? Bisa saja. Belum tentu dia manajer, tapi dia bisa sampai pada level yang di atasnya dari level yang seharusnya disyaratkan dalam sebuah jabatan. Nah, ini contoh dari kamus kompetensi. Nah, kembali lagi kepada wawancara BI. Pada wawancara BI, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara harus berdasarkan behavior, didesain untuk mengukur bagaimana seseorang akan berperilaku, apa yang akan dilakukan pada situasi tertentu. Yang kedua, situasi yang dipilih dalam eksplorasi bagaimana seseorang akan berperilaku haruslah relevan dengan pekerjaannya dan biasanya masuk dalam kategori
situasi aktual yang telah ditangani kandidat dalam pekerjaan, atau situasi hipotesa yang didesain untuk menstimulasi masalah real yang dijumpai oleh kandidat. Jadi bisa situasi hipotesa, bisa juga situasi aktual yang sudah pernah ditangani oleh kandidat. Ini kalau kita bicara wawancara BEI. Yang ketiga, situasi yang dipilih untuk desain wawancara haruslah dekat merefleksikan persoalan aktual. Jadi misalnya kalau kita mau menggali proses kerjasama atau integritas, tapi karena dia belum bekerja, kita tidak bisa menggalinya di pengalaman kerja sebelumnya. Nah, ini bisa kita refleksikan ke persoalan aktual, misalnya ketika dia waktu kuliah atau waktu dia katakanlah ini lulusan SMK, waktu dia sekolah atau waktu dia magang, itu bisa kita refleksikan di sana. Yang keempat, desain wawancara harus baik. Desain wawancara yang baik harus memuat satu atau lebih skenario situasi untuk bidang kunci. Setiap skenario situasi harus didesain dalam bentuk persoalan yang akan dipecahkan dan harus mengukur bidang dan dalam pengetahuan khusus yang diperlukan untuk mendapatkan solusi yang efektif. Kemampuan untuk mengaplikasikan secara sukses pengetahuan khusus tersebut. Nah, ini ketika kita melakukan wawancara BI, memang harus ada skenario yang memang dibuat untuk membentuk suatu persoalan. Sehingga kalau wawancara BI itu tidak bisa dibuat unstruktur, memang harus terstruktur. Nah, ini contoh pertanyaan BI ya. Ceritakan suatu situasi di mana Anda mampu menggunakan persuasi untuk meyakinkan seseorang mengikuti cara pandang Anda. Gambarkan suatu pengalaman di mana Anda harus berhadapan dengan situasi yang sangat menekan dan Anda berusaha mengatasinya. Bisa juga berikan contoh spesifik suatu ketika di mana Anda menggunakan logika dalam menyeleksi suatu masalah. Atau bisa juga kita gunakan ini, ceritakan mengenai suatu waktu di mana Anda menggunakan keterampilan fact finding Anda dalam memecahkan masalah. Nah, Anda lihat contoh-contoh pertanyaan BI ini adalah mengandung bagaimana mereka menceritakan pengalamannya. Jadi intinya adalah pengalaman masa lalu kita buat prediktor untuk perilaku dia di masa depan. Nah, behavior interview teknik. Kita menggunakan teknik STAR ya, STAR. Situation, Stuck, Action, dan Result. Situation ini menggunakan situasi di mana individu bekerja atau tugas yang harus diselesaikan. Ini yang disebut situasi. STAR adalah sesuatu yang membangun situasi atau pekerjaan. Tugas-tugas apa aja? Action, sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dilakukan. Tindakan apa yang dilakukan individu dalam situasi kerja tersebut. Result, hasil, dampak, atau situasi yang diakibatkan. Apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya berakhir. Nah, ini STAR ini harus tercantum di dalam yang namanya wawancara behavioral. Jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan apa yang kita cari, itu kita harus memikirkan, oh situasinya bagaimana. Nah, kita lihat, nah ini kalau untuk situasi dan taksnya, ceritakan lingkup tugas Anda sebagai, ceritakan suatu kejadian yang Anda alami ketika Anda menjalankan tugas. Ini dia masih menceritakan situasinya, terus kemudian situasi pada saat itu bagaimana, kemudian tugas-tugasnya apa gitu. Dan perlu diingat ya, pada saat penggunaan BI, dia harus menggunakan kata saya, bukan kami. Kalau kandidat menggunakan kata kami harus dipertegas, kami itu siapa. Sehingga pada akhirnya dia akan menceritakan dirinya, bukan orang lain. Itu perlu juga ditekankan di dalam wawancara behavioral. Kemudian setelah dia menceritakan,
kita bisa lakukan probing lebih lanjut dengan mengatakan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan. Kemudian hasilnya apa? Nah, apa reaksinya, apa hasilnya, apa yang terjadi kemudian. Nah, ini yang disebut dengan teknik wawancara behavior atau BI tadi. Nah, kita coba latihan mana yang merupakan pertanyaan berbasis BI. Pertanyaan pertama, ceritakan motivasi dan alasan utama Anda sehingga Anda melamar di perusahaan ini. Ini termasuk pertanyaan BI atau pertanyaan tradisional. Nah, coba Anda benar atau salah, ini adalah BI. Ya, jawabannya salah ya, karena kenapa? Dia menceritakan motivasi. Motivasi itu kan bukan pengalaman masa lampau. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengambil keputusan terhadap dua pilihan penting? Seperti contohnya saat memilih satu dari dua pacar Anda tersebut. Nah, ini kalau dia menceritakan pengalamannya pada saat dia bercerita, ini masuk benar. Tapi ketika dia mengandaikan, nah ingat pertanyaan what if itu adalah pertanyaan situasi, maka ini bukan basicnya BI. Yang ketiga, seandainya Anda dipilih dalam posisi ini, kunci sukses apa saja yang penting dalam menjalankan pekerjaan ini? Nah, coba Anda terka, ini bagaimana ini jawabannya apa? Ya, jawabannya bukan basisnya BI ya. Nah, pertanyaan keempat, sebagai seorang manajer, keputusan terbaik apa yang pernah Anda ambil? Ceritakan dua saja. Jawabannya adalah betul, ini basicnya adalah BI. Atas dasar pengalaman Anda, sehingga Anda berani mengatakan bahwa kunci sukses seorang pemimpin adalah berani berisiko. Ini dasar pertanyaannya, Pak. Ya, ini bukan pertanyaan BI. Walaupun ada kata kuncinya di sini atas dasar pengalaman Anda apa. Nah, tapi ini sehingga Anda berani mengatakan bahwa kunci sukses. Karena yang diminta ini adalah kunci sukses seorang pemimpin. Berarti bukan murni pengalamannya dia yang apa ya, yang merupakan kompetensi. Ya. Coba yang keenam, kinerja apa saja yang menunjukkan bahwa kinerja seorang karyawan dikatakan jelek. Ya, ini opini ya, gitu, sehingga bukan masuk di dalam basis BI. Kemudian yang ketujuh, selama mengampu jabatan Anda sebelumnya, ceritakan peristiwa yang membuat Anda bangga. Jawabnya, betul, basicnya adalah BI. Yang kedelapan, apakah Anda memutuskan berhenti dari posisi Anda sebelumnya? Mengapa Anda memutuskan berhenti dari posisi Anda sebelumnya? Ini pertanyaan basic BI apa enggak? Iya, bukan ya. Karena alasan itu tidak menceritakan kompetensi atau kemampuannya dia. Jika Anda kami pilih, beranikah Anda berbeda pendapat dengan atasan Anda? Jawabnya, ya, bukan basisnya BI, karena ini adalah opini. Yang ke-10, pilih satu pengalaman Anda yang mengecewakan dalam pekerjaan. Menurut Anda, mengapa Anda merasa pantas kecewa? Ya, nah ini basisnya BI. Jadi kira-kira begitu ya, kalau Anda membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbasis behavior, jadi ingat tadi yang diukur adalah kompetensi atau kemampuan dari seseorang. Ini contohnya ya, customer service orientation. Ini definisinya adalah kemampuan untuk peduli, memahami, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, internal eksternal, dalam memberikan layanan agar tercapai kepuasan pelanggan sehingga mampu membangun dan menjaga loyalitas pelanggan. Ini contoh jawaban, contoh pertanyaan, contoh jawaban, dan interpretasi. Pertanyaannya adalah, deskripsikan pengalaman Anda saat menemui suatu permasalahan dan langkah koreksi apa yang Anda lakukan saat itu. Nah, ini misalnya jawabannya.
Ketika saya menjalankan tugas sebagai bagian pelayanan, saya melihat tidak ada sebuah sistem yang mampu mencatat keluhan pelanggan. Ini situasinya, ya kita kembali lagi kepada start tadi. Berpijak pada kondisi tersebut, saya membuat formulir keluhan pelanggan yang mudah digunakan dan mengajarkan pada setiap orang. Ini action. Jadi tadi situasi dan tugasnya ya. Dengan cara itu, keluhan konsumen turun 20% karena data untuk menyelesaikan masalah sudah tercatat melalui formulir tersebut. Apa yang perlu diperbaiki dapat dilacak. Ini result. Hasilnya apa? Interpretasinya, kandidat mampu berpikir sistematis, cara pengungkapannya runtut, fokus pada penyelesaian masalah secara logis, dan dapat mempersuasi orang lain dengan cara yang benar. Ini adalah interpretasi dari jawaban dari kandidat. Nah, kita buat contoh lagi. Ini kamus kompetensinya ya, berpikir analitis. Kemampuan memahami suatu situasi dengan memecahkan, memilah, menelusuri implikasi dengan cara yang runtut dan sistematis, termasuk kemampuan memperoleh dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang efektif. Ini adalah level kompetensinya ada 6. Mampu menganalisa, dia masuk kompetensi awal, kompetensi 1. Kemudian level 1 mengidentifikasi masalah yang timbul pada bidang pekerjaan sendiri, serta dapat memilah persoalan ke dalam suatu daftar tugas atau daftar kegiatan sederhana. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Jelaskan masalah terbesar Anda dalam 6 bulan terakhir. Bagaimana Anda menangani mereka? Ini jawabnya, selama 6 bulan terakhir ini saya pernah mengalami masalah terbesar kehilangan dokumen penting di unit saya. Dokumen tersebut sangat rahasia dan penting sebagai bahan rapat RUPS. Yang saya lakukan adalah melakukan identifikasi masalah yang terkait dengan penyimpanan dokumen tersebut. Pertama, saya memanggil bawahan saya yang bertanggung jawab menyimpan dokumen. Saya menelusuri semua kejadian pada saat pembuatan dokumen hingga penyimpanannya. Dari situ saya mendapatkan kejanggalan bahwa dokumen tersebut pernah dipinjam oleh unit kerja lain dan tidak dilakukan pencatatan. Akhirnya saya hubungi dan melacak serta berkomunikasi ke beberapa unit kerja yang menjadi tim penyusun dokumen tersebut, dan alhamdulillah telah ditemukan di salah satu laci dokumen pimpinan unit kerja Departemen Kuisi. Nah, kita masukkan ya, dari hasil ini kita interpretasikan dia ada di level mana. Nah, kita lihat dia mampu, ya ini naik ke atas ya, ini salah peletakannya, mampu menganalisis tugas, yaitu dia mengidentifikasi masalahnya, kemudian menelusuri dan mendapatkan kejanggalan, dia sudah masuk level 2, sehingga kemampuan berpikir analitisnya dia masuk di level 2 karena dia mengidentifikasi masalah yang timbul, tapi dia belum pada penanganan penguraian isu pokok yang mempengaruhi tugas. Ini contoh dari interpretasi untuk kamus kompetensi. Nah, ini tahapan B. Kita mulai dari awal ya, misalnya introduction-nya. Saya adalah Rahma. Pagi ini saya akan menginterview Anda. Maksud dari interview ini adalah mau mencari kemampuan Anda yang nantinya Anda akan ditempatkan sebagai seorang akunting di perusahaan ini. Nanti saya akan menanyakan seputaran apa yang sudah Anda lakukan dari pengalaman kerja sebelumnya. Itu introduction. Kemudian triggernya bisa diceritakan pengalaman Anda yang berkaitan dengan bla 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 bla. Structure of event-nya. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, itu terjadinya kapan ya? Tahun berapa? Nah, kita lebih detail di sana. Probing bisa diceritakan detail kejadiannya. Terus bisa kita katakan juga apa yang Anda pikirkan pada waktu itu. Bagaimana perasaan Anda, apa tindakan Anda, hasilnya apa.
Kemudian closure, cukup sekian. Mungkin Anda masih ada informasi perlu disampaikan. Nah, ini tahapan dari BI, yaitu ada introduction, trigger, structure of event, probing, dan closure. Mari kita, nanti hasilnya adalah BI ini. Mari kita bahas satu-satu. Introduction ini tujuannya adalah membangun hubungan untuk menumbuhkan rasa nyaman, menjelaskan harapan, proses, dan lingkup interview, mengurangi kecemasan sehingga mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Langkahnya memperkenalkan diri, membuat percakapan pendek untuk membuat situasinya menjadi lebih rileks, jelaskan tujuan dan kerangka dasar dari interviewnya. Yang kedua adalah trigger. Ini rentetan kejadian seputar kompetensi yang digali atau tanggung jawab di pekerjaan. Tujuannya adalah mengumpulkan kembali kejadian-kejadian penting yang dialami interviewee, kemudian mencari dan menentukan karakteristik pemicu kejadian-kejadian tersebut, memberikan kesempatan pada interviewee untuk menjelaskan tentang pemicu dari suatu kejadian. Ini tujuannya. Tindakannya adalah memberi waktu mengingat kejadian yang berkaitan dengan topik yang ditanyakan dan tunggu respon interviewee. Ulangi lagi trigger yang belum jelas. Langkah ketiga adalah structure of event. Ini memperjelas urutan kejadian tujuannya. Memberikan kesempatan pada interview menjelaskan kejadian dari awal hingga akhir suatu kejadian. Membagi kejadian pada logika atau kronologis per subbagian dari awal hingga akhir. Yang keempat adalah menciptakan kerangka untuk pemeriksaan lebih lanjut atau probing. Tindakannya adalah tanyakan awal hingga akhir kejadian dan hal penting. Lakukan pencatatan ya. Jangan sampai nggak dicatat karena kita butuh evidence-nya. Kemudian ulangi struktur kejadian untuk dikonfirmasi untuk penjelasan. Tandai hal-hal yang perlu didalami ya, atau yang perlu diprobing. Ini adalah struktur dari eventnya sendiri. Kemudian probing dan detail of the event. Tujuan adalah mendapatkan cerita detail kejadian. Mendapatkan cerita detail peran atau keterlibatan interview dalam kejadian. Jadi contohnya, jadi pada saat itu peran Anda apa? Di situ Anda melakukan apa? Nah, itu lebih detail ya cara probingnya. Yang ketiga adalah mendapatkan cerita detail isi pikiran, perasaan yang mendorong perilaku atau tindakan interviewee pada saat itu. Yang keempat adalah mendapatkan cerita detail kehidupan atau pengalaman dari interviewee. Jadi kita bisa mengatakan, oke, pada saat itu Anda melakukan suatu kesalahan ya. Terus apa yang Anda pikirkan pada waktu itu apa ya? Terus perasaan Anda gimana gitu. Nah, kita bisa lakukan probing seperti itu. Tindakannya adalah bahwa interviewee pada kejadian yang akan diprobing. Ikuti struktur kejadian yang telah didapat sebelumnya. Jadi runtutannya bagaimana, waktu dan prosesnya. Jadi kita tidak boleh berasumsi ya. Makanya kemampuan untuk mendengarkan di dalam proses interviewee wawancara ini sangat penting. Gitu. Jadi Anda mendengarkan, Anda catat yang perlu dilakukan pendalaman yang mana, sehingga ikuti struktur kejadiannya. Tanyakan isi pikiran, perasaan yang mendorong perilaku atau tindakan interviewee pada saat kejadian. Upayakan mendapatkan jawaban yang didapat di kode. Kalau memang mampu dikode, di kode. Kemudian kita juga empati pada penjelasan dari interviewee. Closure of interviewer. Memberikan kesempatan pada interviewee untuk menambahkan keterangan yang berkaitan dengan kejadian bila ada yang terlupakan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan menutup wawancara. Ini closure atau penutupan dari proses wawancara itu sendiri. Oke, itu penjelasan tentang behavior event evidence terutama untuk menggali kompetensi. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.